Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulih. Atas limpahan rahmatnya kita masih dapat melangkahkan kaki, mengayunkan tangan untuk menghadiri ibadah salat Jumat kita pada siang hari ini. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hari ini hari Jumat yang bertepatan dengan tanggal 11 Sya'ban tahun 1447 Hijriah yang juga bertepatan dengan tanggal 30 Januari tahun 2026 Miladiah. Waktu salat Jumat kita pada siang hari ini adalah pada pukul 12:18 waktu Indonesia Barat. Terima kasih kepada para hadirin yang telah memilih Masjid Baitur Rahman Bang Raya sebagai tempat kita salat Jumat pada siang hari ini. Semoga kebersamaan kita menjadi nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas salata wa ataz zakata wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika ay yakunu minal muhtadin. Sesungguhnya yang pantas memakmurkan masjid-masjid Allah hanyalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, mendirikan salat, menunaikan zakat, serta tidak takut kepada siapapun kecuali Allah. Mereka itulah yang diharapkan mendapatkan petunjuk. Kami menghimbau kepada para hadirin yang masih berada di luar masjid untuk segera memasuki masjid guna memenuhi panggilan Allah. Sebagaimana firman-Nya dalam surat Al-Jumu'ah ayat 9, Ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa zarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, apabila telah disuruh kepada kalian untuk melaksanakan salat di hari Jumat, maka segeralah kalian mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui. Selanjutnya izinkan kami untuk mengumumkan keadaan keuangan Masjid Baitur Rahman Bang Raya periode tanggal 24 sampai dengan 30 Januari tahun 2026. Adapun yang pertama, saldo laporan keuangan rutin. Saldo awal sebesar Rp48.000, penerimaan dari infak Jumat pekan lalu sebesar Rp4.175.000, pinbook kas dari MBR dan sosial sebesar Rp4 juta. Jumlah penerimaan Rp8.175.000. Saldo kas pekan lalu sebesar Rp8.223.000. Adapun pengeluaran biaya peribadatan sebesar Rp2.100.000, kebersihan sebesar Rp600.000, Save Pak sebesar Rp150.000, Save Peduli Sosial sebesar Rp300.000, Save untuk Palestina sebesar Rp200.000. Kafala imam sebesar Rp4.500.000. Jumlah pengeluaran Rp7.850.000. Saldo tersisa sebesar Rp373.000. Berikutnya adalah laporan keuangan pembangunan. Saldo awal sebesar Rp8.380.063. Penerimaan dari Ria Valenta sebesar Rp200.000 atas nama almarhumah Hajjah Ekowati Retnaningsi sebesar Rp1.750.000, atas nama almarhum Lakoni bin Ma'at dan almarhumah Tarsiyah binti Complong sebesar Rp2 juta. Kemudian dari Kafan ID sebesar Rp1 juta, dari Kris BSI sebesar Rp200.000, dari Kris BNI sebesar Rp97.927, dari Merchant BCA sebesar Rp67.200, dari hamba Allah via Kris BRI sebesar Rp255.968, dari M Farna Fauzan sebesar Rp10.000. Jumlah penerimaan Rp5.581.095. Saldo kas pekan lalu sebesar Rp13.961.158. Adapun untuk pengeluaran upah tukang via transfer sebesar Rp5.130.000. Kegiatan makan siang gratis sebesar Rp1.006.500. Pinbook rutin sebesar Rp3 juta.
Jumlah pengeluaran Rp9.136.500. Saldo kas tersisa Rp4.824.658. Kami juga menginfokan bahwasanya baru saja diterima dari atas nama almarhumah Hajjah Mariana Murtini sebesar Rp2.500.000 dan juga atas nama almarhumah Mastuti binti Sanusi sebesar Rp250.000. Hadirin, diinfokan kepada para jemaah, kita memasang target sebelum Hari Raya Idul Fitri untuk mengejar penyelesaian pekerjaan perapian teras lantai 3 dan juga pemasangan kanopi dan railing pembatas lantai 3 yang masih diperkirakan membutuhkan dana sekitar Rp145 juta dengan perincian upah tukang dan bahan sebesar Rp50 juta. Kemudian untuk kanopi dan perapian teras luar sebesar Rp30 juta, pemasangan railing lantai 3 dan 2 pintu depan sebesar Rp65 juta. Kita mendoakan bagi yang telah berinfak untuk pembangunan dan menopang operasional Masjid Baitur Rahman Bang Raya, seperti untuk membayar kewajiban bulanan berupa listrik, PDAM, gas, internet, kajian dan lain-lain, baik yang membayar melalui tunai, kris, transfer, kotak amal, sedekah subuh, sedekah berkah Jumat dan makan gratis. Semoga rezekinya semakin banyak, diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan sehat jasmani dan rohani. Bagi ada yang mempunyai hutang segera terbayarkan, bagi yang sedang ada masalah dihilangkan masalahnya, bagi yang sedang sakit agar disembuhkan penyakitnya, bagi yang belum mendapatkan jodoh agar dipercepat jodohnya, bagi yang sedang mencari pekerjaan agar diberikan pekerjaan yang layak, bagi yang sedang ujian agar sukses dan telah wafat semoga Allah SWT lapangkan kuburnya, jadikan kuburnya menjadi taman-taman surga. Juga kita berdoa kepada saudara kita warga Palestina dan juga warga Sudan agar mendapatkan pertolongan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hazin niyah wa kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa auladihi wa ashabihi thumma ila hadrati ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wattabi'in wattabi'in wa man tabi'hum bi ihsan ila yaumiddin. ثم إلى جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها ونخص خصوصا إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا وأساتذتنا ولمن أحسن إلينا ولمن له الحق علينا. نوينا بهذه الفاتحة أن يشفي الله مرضانا ويسهل أمور المبتلين وينصر الله إخواننا المجاهدين في فلسطين وفي السودان ويثبتهم وينصرهم على أعدائهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Selanjutnya menjadi khotib dan imam kita pada siang hari ini adalah Al-Ustaz Wahyudi Iswahyudi ST. Alhamdulillah beliau telah berada di tengah-tengah kita. Kemudian yang menjadi muazzin adalah saudara Sofyan. Kemudian kegiatan salat Jumat kita pada siang hari ini disiarkan live melalui akun YouTube MBR Bang Raya TV. Terakhir kami memohon agar saf dirapatkan dan diisi masing kosong serta agar HP disilentkan atau dimatikan. Hadirin, saat lagi khotib akan menaiki mimbar. Berkenaan dengan ini Rasulullah SAW beliau bersabda, man tawadda'a fa ahsanal wudu'a thumma atal jum'ah fastama'a wa ansad ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'ah wa ziyadatu salasati ayyam wa man massal hasa faqad lagu. Barang siapa yang berwudu lalu ia memperbagus wudunya, kemudian ia mendatangi salat Jumat, dan ketika khotib sedang berkhutbah ia benar-benar mendengarkan dengan khusyuk dan diam, maka dosanya antara hari Jumat ini dan Jumat pekan lalu ditambah dengan 3 hari akan diampuni. Dan barang siapa yang bermain-main dengan benda lain seperti dengan tongkat atau dengan HP pada zaman ini, maka ia telah melakukan perbuatan yang sia-sia dan tercela. Demikian laporan dari kami. Marilah kita siapkan jiwa dan raga kita untuk mendengarkan pesan-pesan dalam khutbah dan berusaha semaksimal mungkin untuk tidak tidur, mengobrol atau bermain HP ketika khotib sudah naik mimbar. Lebih kurang kami mohon maaf. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم لقاء ربه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى في آية الأخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dimulai ketika tadi pagi Allah Subhanahu wa taala memanggil kita dengan suara muazzin, as-salatu khairum minan naum. Salat lebih baik daripada tidur. Ketika Allah Subhanahu wa taala menakdirkan kita dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, kita disunahkan untuk berdoa, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kita dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari tidur kita, dari lelap kita, dari istirahat kita. Kemudian bergegas untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, yakni mengerjakan salat subuh secara berjamaah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini adalah hari paling mulia di antara hari-hari yang lain. Sayyidul ayyam. Hari paling mulia di antara hari-hari yang lain dalam satu pekan. Dan hari ini pula kita bertepatan dengan bulan yang agung, di mana bulan ini adalah bulan untuk menanti bulan suci Ramadan yang insya Allah kurang lebih 20 hari lagi kita akan bertemu dengan bulan yang kita tunggu selama 11 bulan lamanya. Bulan penuh ampunan, bulan penuh barakah, bulan untuk meningkatkan amal ibadah kita, untuk memanen dan memaksimalkan ibadah-ibadah yang bisa kita lakukan di bulan suci Ramadan. Maka dari itu, mari kita memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Sya'ban dan sampaikanlah umur kami agar kami bisa bertemu dengan bulan-Mu yang agung, yaitu bulan suci Ramadan. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena hari ini kita masih dalam keadaan sehat wal afiat, dalam keadaan kuat tenaga kita, sehingga langkah kita dari rumah, langkah kita dari tempat kerja kita dihitung pahala oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memenuhi panggilan Allah, yakni salat Jumat secara berjamaah di masjid yang mulia ini. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena hari ini kita masih diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak saudara-saudara kita yang mengaku umat muslim, yang mengaku KTP-nya Islam, yang aku beriman kepada Allah dan Rasulnya, tetapi ketika muazin mengumandangkan hayya 'alas salah, dia berpura-pura tidak mendengar panggilan Allah. Dia masih berpura-pura tidak mendengar bahwa hari ini adalah hari Jumat, dan mereka masih sibuk dengan pekerjaannya, masih sibuk dengan bisnisnya, masih sibuk dengan aktivitasnya. Maka hidayah yang Allah berikan kepada kita perlu kita bersyukur kepada Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita hidayah sebagaimana
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa berdoa, Allahumma ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, Engkau yang membolak-balikkan hati kami, maka tetapkanlah jiwa kami, hati kami, agar senantiasa taat kepada agamamu, taat kepada Allah dan Rasulnya. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada baginda yang paling mulia, manusia terbaik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan diri kita menjadi umat Rasulullah yang kelak diakui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hari ini, pada hari Jumat yang mulia ini, mari kita memperbanyak salawat kepadanya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Man shalla alayya salatan wahidatan, barang siapa salawat kepadaku sallallahu alaihi biha asyra, maka Allah balas dengan 10 kali lipatnya. Selanjutnya, khatib berwasiat kepada diri khatib sendiri dan kepada jamaah sekalian agar senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada bekal yang harus kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala untuk mempertanggungjawabkan atas segala yang kita lakukan di atas muka bumi ini selama hidup. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah, karena sebaik-baik bekal yang harus dan wajib kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah-jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, surga merindukan 4 golongan manusia. Talil Quran, wa hafizil lisan, wa mut'imil ji'an, wa shami fi syahri Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, surga merindukan 4 golongan manusia. Yang pertama, talil Quran, orang yang senantiasa membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, lidahnya selalu basah dengan ayat-ayat suci Al-Quran, mengamalkannya, kemudian mendakwahkannya. Lalu pertanyaannya, hari ini bagaimana Quran ada di dalam diri kita? Bagaimana Al-Quran di dalam jiwa kita? Jangan-jangan Quran masih tertata rapi di atas rak buku yang berdebu karena sudah setahun tidak pernah dibuka. Atau jangan-jangan kita tidak mampu membaca Al-Quran karena kita tidak pernah belajar Al-Quran. Atau jangan-jangan kita pun malas untuk memegang Al-Quran. Lalu bagaimana Al-Quran akan menjadi petunjuk kita, menjadi pedoman hidup kita, sedangkan Al-Quran tidak pernah kita baca, sedangkan Al-Quran tidak pernah kita pelajari, sedangkan Al-Quran tidak pernah kita jadikan pedoman untuk menjadi petunjuk dalam kehidupan kita. Maka jamaah rahimakumullah, ketika masih diberikan umur hingga hari ini, maka belajarlah Al-Quran bagi yang belum bisa membaca Al-Quran. Maka belajar untuk mengamalkan Al-Quran, maka belajarlah untuk memahami isi Al-Quran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan kita umur yang panjang agar senantiasa bisa mempelajari Al-Quran. Cari ustadz, cari masjid, cari tempat lembaga untuk bisa membaca Al-Quran. Apa yang bisa kita jawab ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menanyakan tentang usia kita? Allah berikan kita umur 60 tahun, tetapi untuk membaca Al-Quran, membaca kalamullah, tidak mampu kita membacanya, bahkan kita tidak mampu belajarnya. Maka jamaah rahimakumullah, mukjizat terbesar yang Allah berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah melalui Al-Qur'anul Karim. Yang kedua, golongan yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala, wa hafizil lisan, orang yang senantiasa menjaga ucapannya, orang yang senantiasa menjaga lidahnya dari perkataan-perkataan yang sia-sia, dari perkataan-perkataan dusta, dari perkataan yang mengadu domba. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir," barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyakul khairan, berkatalah yang benar, berkatalah yang baik, berkatalah yang jujur, aw liyasmut. Jika tak mampu berkata yang benar, jika tak mampu berkata yang baik, maka cukup dengan diam. Diam menyelamatkan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terjadinya pertumpahan darah,
terjadinya perkelahian, pertikaian, bahkan tidak banyak yang kita lihat di media sosial yang terjadi pertumpahan darah sesama sedarah, sesama saudaranya sendiri dikarenakan tidak mampu menjaga lidahnya, tidak mampu menjaga ucapannya. Maka jamaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida." Hai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan ucapkan dengan perkataan yang benar, perkataan yang jujur, dan perkataan yang baik. Golongan yang ketiga, golongan yang senantiasa ditunggu dan dinanti dan dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala, wa mut'imil ji'an, orang yang senantiasa memberikan sedikit hartanya, memberikan makanan kepada saudaranya yang membutuhkan, kepada saudaranya yang sedang lapar. Kebetulan hari ini adalah hari Jum'ah, hari yang penuh barakah, maka hari ini mari kita keluarkan dompet kita keluarkan rezeki yang Allah berikan kepada kita traktir teman kita traktir saudara kita berikan makanan kepada orang-orang yang membutuhkan, kita berikan makanan kepada orang-orang yang lapar. Itulah amalan yang mulia yang seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikan kepada saudara-saudaranya, kepada sahabat-sahabatnya. Maka jamaah rahimakumullah, di hari yang mulia ini mari kita senantiasa memberikan sedikit yang Allah berikan, yakni berupa rezeki, kita berikan makanan, kita berikan nasi bungkus. Alhamdulillah, banyak masjid-masjid, banyak saudara-saudara kita kaum muslimin yang hari ini sudah menerapkan hadis ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki yang halal, harta yang barakah, harta yang banyak yang melimpah, dan harta inilah yang kelak menjadi amal di yaumil qiyamah, menjadi pemberat amal di yaumil qiyamah nanti dan menemani kita di alam kubur. Golongan yang keempat, golongan yang senantiasa dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala, wasaumi fi syahri Ramadan. Perlu kita ketahui, amalan ini adalah amalan yang agung. Berbahagia, bersemangat untuk menanti bulan suci yang agung ini, yakni senantiasa berusaha untuk bisa mengerjakan yakni puasa di bulan suci Ramadan. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum datangnya bulan suci Ramadan, yakni di bulan Sya'ban, Rasulullah memperbanyak puasa di bulan Sya'ban ini. Bahkan para sahabat 6 bulan sebelum datangnya bulan suci Ramadan, mereka orang-orang soleh, salafus soleh, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ballighna Ramadan, ya Allah sampaikanlah kami dengan bulan suci Ramadan. Maka jamaah rahimakumullah, bulan Ramadan sudah di depan mata kita. Mari luruskan niat, mari bangkitkan semangat agar kita senantiasa bisa optimal, bisa maksimal menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan ini. Demikianlah 4 golongan manusia yang saat ini sedang dirindu-rindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah kita rindu kepada orang tua kita, kalaulah kita rindu kepada orang yang kita cintai, itu wajar. Tetapi Allah berikan kemuliaan kepada hamba-hambanya, umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni dirindukan, dinanti-nanti, ditunggu-tunggu oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahil karimir rahman, 'allamal Qur'an, khalaqal insanu 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jamaah rahimakumullah, di khutbah yang kedua ini kami ingin memberikan nasihat kepada diri kami sendiri dan kepada jamaah sekalian. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Tahrim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro.
Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Ini perintah untuk kita sebagai seorang laki-laki, perintah kita sebagai seorang ayah, sebagai seorang suami, bahwa kelak kita akan diminta pertanggungjawaban atas keluarga kita. Bagaimana dengan istri kita? Bagaimana ibadah ketaatannya anak-anak kita? Sudahkah anak-anak kita hari ini sholat 5 waktu? Sudahkah keluarga kita hari ini taat kepada Allah? Sudahkah istri kita menutup aurat? Sudahkah anak perempuan kita hari ini menutup auratnya? Bagaimana pelajarannya? Bagaimana pendidikan agamanya? Bagaimana akhlaknya? Bagaimana ngajinya? Kelak kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita diberikan umur panjang hingga hari ini, maka perintahkan untuk bermajelis taklim, untuk datang ke masjid, agar kelak mereka menjadi menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, keluarga yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة يا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإخواننا المسلمين والمجاهدين في فلسطين وفي السودان وفي كل مكان وفي كل زمان. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان، اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان، اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم وتحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من مجيبة الندامة والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. استقيموا وتدلوا صفوفكم بين تسوية الصفوف عند الصلاة. Rapat, luruskan saf. Allahu Akbar. Subhanallah. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم.
سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. الله أكبر. سبحان الله.
سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر سبحان الله أكبر الحمد لله وارفعني ورزقني واهدني وعافني الله أكبر الله أكبر التحيات الله السلام عليك يا النبي ورحمة الله السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله صليت على وبارك على محمد الله من عظمك من عظم جهنم السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يعافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا ولك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة يا قاضي الحاجات اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم بارك لنا في الشعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في الشعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في الشعبان وبلغنا رمضان برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم جمعنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من